Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang berjudul Manusia dan Peradaban dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya. Baik, perkenalkan, nama saya Winda Umira, saya dari KHTE, standbook saya L131172. Kita masuk di pokok pembahasan. Manusia adalah makhluk yang beradab, sebab dianugerahkan harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Antara manusia dan peradaban mempunyai hubungan yang sangat erat, karena di antara keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu yang sesuai dengan kuadratnya. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah peradaban bisa dipakai untuk menunjukkan suatu pendapat dan nilai kita terhadap perkembangan kebudayaan peradaban yang sering kita dengar dengan kata adab. Suatu peradaban mempunyai wujud terhadap dan terdapat revolusi sesuai dengan perkembangan zaman manusia. Peradaban dapat mengakibatkan suatu perubahan dalam kehidupan sosial. Perubahan ini dapat diakibatkan karena pengaruh dimensi yang terjadi di masyarakat yang berharap dapat artikel sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Pendekatan terhadap peradaban bisa dilakukan menggunakan organisasi sosial, kebudayaan, cara kehidupan yang sudah maju, termasuk sistem etik dan pemerintahannya. Peradaban juga berkaitan dengan konsep nilai norma, moral, etika, estetika, dan masyarakat. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu pendidikan, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan wujud peradaban adalah dibagi menjadi 4, yaitu moral, norma, estetika, dan etika. Moral, nilai-nilai dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesusilaan. Estetika berhubungan dengan segala sesuatu yang tercangkup dalam keindahan, kesatuan, keselenggaraan, dan kebaikan. Etika, nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk menjadi pegangan untuk mengatur tingkah laku manusia. Norma, aturan, ukuran atau pedoman yang digunakan dalam membentuk suatu yang baik atau yang salah. Dengan batasan-batasan pengertian di atas, maka istilah peradaban dapat dipakai menyatakan hasil lainnya kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, adat, kesopanan, dan pergaulan untuk menjadi makhluk yang beradab. Manusia harus senantiasa menjunjung tinggi aturan-aturan, norma, dan adat istiadat, nilai yang ada pada masyarakat. Sehingga dalam kehidupan masyarakat akan diciptakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Inilah sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia yang beradab. Bab 1. Konsep dan peran manusia dalam membangun, mempertahankan, dan mengubah peradaban. Peran manusia dalam membangun dan membentuk peradaban sangatlah penting, karena manusia merupakan penggerak utama dalam mengubah dan perkembangan suatu masyarakat. Karena manusia memiliki kemampuan berpikir, merencanakan, dan menciptakan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia juga mampu membentuk budaya, norma, dan sistem sosial yang kompleks, sehingga menginginkan manusia untuk dia bisa hidup dalam kelompok yang besar, terorganisir. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan yang sangat spektakuler yang bisa memanfaatkan sumber daya alam dan mengembangkan teknologi digital kemungkinan manusia untuk bisa meningkatkan produktif dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Subbab 2. Kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang sangat besar terhadap peradaban. Salah satunya komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi konfirmasi informasi yang terjadi semakin mengaburkan batas-batas negara. Oleh sebab itu, di Indonesia terhadap
terhadang oleh dua hal yang tidak mudah, yakni merawat atau memelihara budaya nasional, mampu membangun budaya modern. Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa sejarah hanyalah mengenal teknologi sebagai alat satu-satunya untuk mencari makan, alat bantu dalam berburu, serta mengelola makanan secara harfiah. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang seperti pembahasan sistematika mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah disebut memiliki akar kata tencian dalam bahasa Yunani kuno berarti seni air. Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi berlangsung secara cepat, sehingga keadaan manusia tidak sempat beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Akibatnya, terjadi anomi dalam masyarakat karena tidak mempunyai pegangan hidup yang jelas. Masyarakat yang tidak mampu menguasai teknologi mengalami cutral dan akan terancam eksistensinya. Teknologi ibarat dua sisi mata uang, di mana satu sisi kemajuan teknologi memberikan manfaat yang sangat baik atau positif bagi manusia untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, di sisi lain, kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks. Memilih manfaat dari teknologi itu sendiri, terutama terkait pola hidup manusia. Dalam dimensi sosial budaya, teknologi mengancam kematian melalui sebagai penyakit, kerusakan lingkungan, pemasangan global, menciptakan ketenagaan, memberikan berbagai beresiko atas diri manusia melalui sistem kontrol yang berlaku. Hubungan kebudayaan dengan peradaban adalah peradaban memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta rasa dan rasa kemanusiaan, sedangkan peradaban merupakan ciri dari ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang merupakan hasil dari budaya masyarakat untuk mencapai tujuan. Kesimpulannya, perkembangan ilmu sesungguhnya tidak dilepas dari rasa keingintahuan yang berasal dari kata ingin. Dengan usaha-usaha yang sesungguhnya, melalui penyelenggaraan percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil risiko tinggi, hingga menghasilkan penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk menyempurnakan dan menemukan penemuan selanjutnya. Kemanusiaan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan karena manusia itu memiliki hak cipta rasa dan karsa itu menimbulkan perkembangan pengetahuan berasal dari suatu budaya. Nah, dari dua hal itu kebudayaan akan mengalami kemajuan. Kemudian ini daftar pusaka kami yang kami ambil dari berbagai informasi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.